Halo semua, bertemu kembali dengan saya Soso dari Patron The Move. Kali ini kita akan membahas mengenai cara mengambil data klub leaderboard yang ada di strava.com ya. Kalau teman-teman pelari atau senang bermain sepeda pasti punya akun Strava tentunya kan, yang connect dengan jam Garmin atau jam olahraga. Nah, ada cara bagaimana kita bisa mengambil data yang disediakan oleh strava.com di tampilan klub. Itu ada leaderboard. Nah, di situ mungkin teman-teman mau mengambil data itu untuk mengolahnya lebih lanjut dan menjadikannya sebagai performance analisis ya untuk masing-masing atlet. Gimana caranya? Mari kita lanjut simak ke video berikut ini. Di sini saya sudah siapkan langkah-langkahnya untuk uh, memulai bagaimana sih cara mengambil data ya dari strava.com atau scraping. Nah, ini yang saya maksud, ini adalah tampilan klub lari saya, Patron The Move, merupakan klub olahraga tidak hanya lari atas alumni Teknik Perminyakan ITB. Nah, di sini kan ada District Leaderboard, ini klub-klub leaderboardnya. Umumnya, salah satu cara scraping yang biasanya orang sering pakai apabila dia menggunakan Python kita bisa menggunakan inspect element ya, seperti contohnya ini tabel ini. Kemudian kalau kita lihat di dalamnya ini terdapat data-data yang diinginkan, misalnya rank 1 ada Lucky Bagus atletnya. Kemudian di dalam sini kita bisa lihat ada namanya ya, ini detailnya, kemudian total dan lain sebagainya, total time olahraga dan lain sebagainya. Tapi kemarin saya udah coba menggunakan inspect element ini, scraping menggunakan inspect element di Python menggunakan Beautiful Soup, uh, tidak berhasil. Mungkin saya kurang banyak knowledge, jadi masih gagal. Oleh karena itu, saya pindah melalui cara yang legal atau cara yang resmi disediakan oleh Strava untuk mengambil data atau men-scraping data uh, dari strava.com ya. Nah, semuanya itu disediakan oleh Strava, langkah-langkahnya ada di developers.strava.com. Di sini kita ada getting started guide-nya kalau kita lihat. Nah, ini adalah langkah-langkah bagaimana cara memulai men-scraping data menggunakan API yang disediakan oleh Strava. Nah, kita ikutin aja langkah-langkah ini. Yang pertama kita perlu lakukan adalah tentunya membuat akun Strava ya. Di sini karena saya akun Strava saya sudah pernah digunakan untuk mendaftarkan API-nya, sehingga itu tidak bisa digunakan lagi dalam tutorial berikut. Jadi saya harus membuat akun baru. Ini saya sudah buat, Hoya Compacta namanya, diambil dari salah satu tanaman hias. Kita mulai dengan mendaftarkan API ya. Kita ke setting, dari profil kita ke setting, kemudian nah ini harusnya ada API. Kalau tidak ada, kita bisa langsung ketik saja settings nih, diganti dengan API. Nah, keluar dia, My API Application. Nah, ini kita bisa tulis application name-nya, misalnya terserah Patron The Move, atau misalnya nama bebas, atau klub lari yang mau diinginkan, atau anti kebut klub katakanlah. Kemudian di sini kita pilih visualizer, kategorinya klubnya. Nah, karena saya tidak tergabung dengan klub apapun di akun baru ini, untuk sementara ini kita kosongkan. Tapi apabila teman-teman mau mengambil data dari strava.com, lebih baik teman-teman menggunakan akun Strava yang tergabung dalam klub tersebut. Kalau bisa admin, karena admin sepertinya punya apa namanya, strata atau kekuatan yang lebih tinggi.
Apabila bukan admin, teman-teman bisa meminta teman-teman lain yang ada di dalam klub yang masih memprivate profilnya untuk mengizinkan berteman dan dibuka informasi-informasi yang terdapat di dalam profil yang di private tersebut bisa dilihat oleh teman, ya, visible to friend. Nah, untuk website, teman-teman bisa misalkan hasil data yang nanti teman-teman ambil atau scrap, misalnya mau di host di Heroku, atau misalkan teman-teman mau analisa lebih lanjut menggunakan Google Data Studio, bisa aja ditulis di website. Atau misalkan teman-teman menggunakan email juga tidak masalah. Di sini saya coba masukkan email aja ya. Nah, application description kita katakanlah adalah this application is made to further provide athletes performance, misal. Kemudian, nah, untuk authorization callback domain kita lakukan localhost. Kita tulis localhost, kemudian I've read and agree with Strava's API agreement, kita buat. Oh, nggak boleh pakai Gmail ya. Pakai Heroku apa aja lah. Nah, kita ternyata butuh alamat website yang benar. Oke, kita diminta untuk memberikan update icon. Ini hanya contoh aja. Kalau di pattern the move, nah, kita udah langsung selesai ya. Kita dapat, ini ada tiga hal yang penting yang harus diperhatikan. Ada ada 4 hal. Client ID, ini client ID, kemudian ada client secret, tokennya ada 2. Yang pertama access token dan refresh token. Ini yang nanti akan kita gunakan. Oke, sekarang apa nih kalau kita udah punya 4 informasi ini? Ada client ID, client secret, access token, dan refresh token. Nah, untuk bisa memulai API atau scraping menggunakan API, kita sudah punya tokennya. Sekarang kita tinggal bagaimana cara menyambungkannya. Nah, kita membutuhkan tambahan aplikasi lain yaitu Postman. Di sini teman-teman bisa masuk ke postman.com ya, kemudian sign in aja. Nah, ini tampilan di dalam Postman. Apa yang mau kita lakukan sebenarnya adalah membuat request. Jadi, setelah kita masuk ke dalam Postman, di sini ada create request. Nah, ini ada line yang harus kita isi. Apa yang harus kita isi? Kita balik ke langkah-langkah. Oh, ini udah. Langkah-langkah ini kita tadi sudah menyelesaikan langkah yang ini. Kita sekarang lanjut ke sini ya. Ini kita untuk membuat request bisa menggunakan curl atau menggunakan Postman. Ini yang kita sudah lakukan. Jangan lupa nanti dipilihnya header ya untuk pilihan parameternya. Nah, ini kita copy dulu ke dalam Postman kita taruh di sini. Pilihannya get, kemudian parameter key-nya kita pilih headers, kemudian parameter key-nya adalah authorization, kemudian value-nya adalah bearer access token kita. Jadi balik ke Postman, kita masukkan parameter key-nya authorization dan value-nya bearer, kemudian access token kita ya. Kalau sudah, kita tinggal pencet send, kita tunggu hasilnya. Jadi di halaman utama Strava Developers ini ada API documentation. Nah, di sini sudah dijabarkan oleh Strava informasi-informasi apa saja yang bisa kita ambil sebenarnya, dan detail dari parameter-parameter yang tersedia gitu ya. Misalnya
kita nanti akan mengambil list athlete activities. Misalnya saya punya halaman Strava untuk diri saya sendiri dan di sana terdapat list aktivitas-aktivitas yang telah saya lakukan. Saya bisa ambil gitu ya. Yang ya ini ada detailnya. Contohnya adalah ini, kita nanti post sebagai get parameter. Kemudian ini line yang harus dituliskan dengan parameter key-nya authorization dan value-nya bearer beserta nomor token access token. Nah, hasilnya apa? Sample response adalah seperti ini, nanti nama, kemudian jarak dan lain-lain ya. Nanti kita juga akan mengambil data-data klub. Nah, ini sudah dijelaskan di sini ya oleh Strava developers, apa saja yang harus ditulis di sini dan langkah parameter apa saja yang harus digunakan dan hasilnya seperti apa. Kita balik ke Postman. Ini udah berhasil. Kita dapatkan ini ID, ada username. Nah, ini kita sudah berhasil ya. Statusnya daerah khusus ibu kota Jakarta, nama depan, nama belakang, ini kita sudah berhasil. Nah, kalau kita lihat scope yang kita miliki di sini hanya read saja ya. Sedangkan salah satu yang diminta adalah activity-nya read all ya, scope-nya dengan read all. Nah, gimana caranya untuk merubah itu? Sudah dijelaskan juga oleh Strava di langkah-langkah yang ini, getting started. Nah, kita diminta untuk menaruh ini ya di web browser kita untuk mendapatkan kode baru, kode akses token baru yang memiliki scope read all gitu. Nah, ini sudah saya taruh di sini langkah-langkahnya. Yang ini nomor 7. Kita diminta untuk mempost ini dan meletakkan client ID kita ya di sini. Kita kembali untuk mengcopy paste client ID yang kita miliki. Nah, ini kita masuk ke sini, kita ganti. Nah, ini kita tinggal copy dan taruh aja di web browser ya. Nah, ini. Nah, oke. Nanti API yang kita miliki itu akan meminta authorization dari kita gitu. Apakah diperbolehkan atau tidak. Nah, ini kita tinggal authorize saja. Authorize anti kebut-kebut club. Tadi nama API yang kita sudah buat untuk connect ke Strava milik kita ya. Authorize. Nah, memang tampilannya seperti ini, tapi dia generate kode baru nih. Ini access token yang baru ini yang kita harus simpan, karena ini access token dengan scope read all, activity read all. Yang kita miliki tadi yang di dalam sini, ini access tokennya masih read saja. Ini kita udah punya yang baru nih, read all ya. Nah, kita bisa lanjut ke langkah nomor 8 di sini. Client ID. Nah, ini kita paste dulu yang barusan kode yang barusan kita miliki, akses token baru yang kita barusan dapatkan. Kemudian di sini kita diminta untuk mengisi client ID dan client secret. Oke, tadi di atas kita sudah ambil client ID, ini client ID-nya. Kita ganti aja di sini client ID. Kemudian client secret kita ambil dari sini ya, client secret. Kalau sudah diganti nilainya dengan kode yang barusan kita dapatkan, kita perlu untuk membuat request baru di Postman dengan tipe post ya. Jadi kita balik ke Postman, kita bikin baru aja di sini. Nah, ini kita ganti dengan post. Kemudian kita masukkan yang sudah
ganti nilainya tadi. Make sure tidak ada spasi di sini. Kadang kita copy paste masih ada spasi. Kelihatan bagus, looks good. Coba kita send. Nah, ini kita dapat ya. Kita sudah dapatkan hasilnya, token type bearer, expirednya ini ada satuan detik, kemudian ini expired in berapa lama lagi, ini tanggalnya ya, timenya, ini 21.600 detik lagi. Kemudian kita mendapatkan refresh token yang baru dan akses token yang baru. Gitu ya. Nah, ini kita udah dapatkan refresh token dan apa sih refresh token dan akses token? Refresh token, akses token adalah token yang dibutuhkan, itu semacam kunci untuk kita password mengambil informasi yang ada di Strava. Nah, access token ini akan expired. Seperti ini ada expirednya. Untuk mendapatkan access token yang baru, kita butuh kunci lain atau password lain yang disebut refresh token. Jadi, kalau ini sudah expired, kita harus menggunakan refresh token ini untuk mendapatkan access token yang baru gitu ya. Nah, ini masih valid ya sekarang karena baru di generate. Lanjut kita ke step nomor 9. Nah, sekarang kita udah punya token yang valid nih untuk mengambil informasi yang kita butuhkan gitu ya. Nah, di Strava Developers tadi sudah disebutkan bahwa ada berbagai macam ya informasi-informasi yang sudah dijabarkan oleh Strava di sini. Saat ini kita akan memulainya dengan mengambil list atlet activity atau aktivitas pribadi akun Strava Hoya Kompakta tadi ya yang baru dibuat. Nah, karena mungkin baru dibuat tidak ada aktivitas di sana, tapi kita akan tetap coba apa aja yang diminta. Ini yang diminta membuat request tipe get dengan memasukkan line ini. Kemudian menggunakan parameternya authorization bearer token. Nah, gitu. Saya udah bikin juga di sini. Nah, ini lainnya kita harus ganti menggunakan access token yang baru from previous step yang read all ya, karena di sini dimintanya adalah read all, jadi kita ambil dari sini access token yang baru. Kita pindahkan. Make sure tidak ada spasi. Menggunakan get. Oke, kita masukkan, kita bikin baru lagi. Get. Kita taruh di sini. Oke, looks good. Kita send. Nah, ini null ya, tidak ada isinya karena memang akun ini belum ada aktivitas apa-apa, namanya juga akun baru ya. Tapi kalau sudah ada aktivitas kegiatan olahraga yang sudah pernah kita lakukan, ini akan muncul ya. Munculnya responnya tadi sudah diperlihatkan seperti ini. Sampel responsnya ya, namanya, aktivitasnya, jarak yang dilakukan olahraganya, kemudian berapa lama waktu moving, kemudian berapa lama waktu total ya, ini elapsed time, ini hanya waktu bergerak saat olahraga. Kemudian ada elevation, tipe olahraganya apa, kemudian dan lain sebagainya. Nah, karena kita tidak ada, tidak apa-apa. Nah, terakhir kita perlu membuat ini request baru dengan tipe get untuk mendapatkan akses token baru seandainya token tersebut sudah expired ya. Ini langkah ke-10 adalah kalau token kita sudah expired, kita bisa meminta akses token yang baru menggunakan refresh token. Nah, caranya seperti apa? Ini tinggal di isi lagi nilai-nilai yang diminta, misalnya ID, client ID. Ini kita isi. Client secret tadi di sini ya. Client secret. Jangan sampai ada spasi. Refresh token yang baru.
Nah, nih kita mau mengambil access token menggunakan refresh token. Ini ya, kita udah punya refresh token yang read all. Tapi sekarang sih belum expired ya. Tapi seandainya udah expired, kita coba aja seperti ini. Refresh token. Oke, kita bikin request baru dengan tipe get. Masukkan, looks good, tidak ada spasi, kita kirim send. Nah, sepertinya belum expired. Oke, karena belum expired, dia kayaknya tidak ada masalah apa-apa. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya adalah ini ya. Nih. Reverse token, access token ini yang kita butuhkan, dan nanti yang untuk mengambil reverse token bisa kita lakukan di Python. Sekarang kita lanjut, setelah kita punya password atau token ini, apa sih yang kita harus lakukan? Nah, kita harus membuat perintah untuk bisa diotomatisasi sehingga kita tidak perlu melakukan request di Postman seperti ini terus ya. Nah, untuk melakukan itu kita bisa melakukannya di Python. Oke. Di sini saya udah membuat kode di Python ya. Sebelum itu teman-teman harus menginstal dulu Pythonnya ya, menggunakan cari aja di Google install Python, kemudian kode editor atau IDE. Kalau saya menggunakan Visual Studio Code, ini ya saya sertakan link downloadnya. Nah, ini yang perlu dituliskan. Jadi saya akan jelaskan aja di sini apa yang dilakukan. Nah, ini kita mau mengambil tadi kalau di atas kita sudah tutorialkan atau jelaskan mengenai cara mengambil data aktivitas atlet pribadi ya. Sedangkan sekarang yang mau kita lakukan adalah kita mau mengambil data klub. Nah, ini list activity club. Nah, di list activity club ini yang kita perlukan adalah ini line-nya ya. ID, kemudian ada page, halaman berapa, dan jumlah aktivitas yang mau diambil. Defaultnya 30, maksimalnya 200. Nah, ini sehingga di kode yang saya buat di Python, ini saya masukin activities URL-nya yang kita mau masukkan. Nah, ini ada ID club yang harus diisi dan ini harus diganti ya, ID clubnya gitu. Nah, authorization URL ini untuk mengambil tokennya tadi, untuk mendapatkan refresh token. Nah, ini ada parameter-parameter yang harus diisi. Kita punya client ID milik kita. Nah, ini client ID akun Strava yang ada di dalam klub tersebut. Yang tadi saya bilang di awal bahwa sebaiknya admin, atau jika bukan admin, maka kalau bisa berteman dengan seluruh anggota klub. Paling tidak berteman dengan anggota klub yang profilnya di private dan harus memberikan akses visible to friend ya. Nah, ini kita akan mengenerate-nya dalam bentuk file JSON. Jadi ini tinggal diisi aja client ID, kemudian client secret, kemudian refresh token, kemudian udah ini 3 aja nih, refresh token, client secret, dengan client ID gitu ya. Nah, ini saya udah buatkan. Sisanya ini tadi parameternya kita spesifikkan untuk 200 aktivitas dan page-nya halaman pertama. Nah, sisanya ini adalah untuk pengolahan data ya, dari file JSON, kemudian untuk menjadi CSV atau comma separated values, dan sedikit IDA ya, exploratory data analysis, atau memperbaiki datanya untuk bisa diolah atau dianalisa lebih lanjut. Nah, ini sudah tinggal diikuti aja kodenya. Kita langsung coba ya di Visual Code Studio.
Nah, saya udah buat untuk path round the move. Ini recent saya, path round the move. Nah, di sini saya menggunakan variabel namanya POTM ya, path round the move, tapi ini bebas, terserah teman-teman mau diisi apa. Nah, ini saya mengolah file JSON tersebut untuk diambil dan disimpan menjadi CSV file ya. Nah, ini diolah untuk menjadi Panda Data Structure. Sebelum di save sebagai CSV, saya olah dulu dalam Pandas Data Frame Structure. Nah, ini yang bagian paling pentingnya. Nah, jadi karena kita akan melakukan penarikan data itu setiap hari, artinya data yang kemarin akan kita sambung atau tempel dengan data yang baru atau yang kita tarik hari ini. Nah, di sini kita membaca data yang sebelumnya, ini file sebelumnya, untuk ditempel, di append dengan data yang baru kita ambil hari ini. Tapi untuk pertama kali, karena kita tidak punya data sebelumnya, sekarang kita baru mau membuat pertama kali. Untuk running pertama ini kita bisa commented out dulu ya. Kita commented dulu, sorry. Kita comment dulu supaya ini tidak jalan kodenya. Nah, mulainya saya rasa ini juga tidak perlu, kita bisa ganti. Ini kita juga komen dulu. Ini kita ganti aja dengan seperti ini. Jadi kita akan data frame this week mau kita copy menjadi leaderboard. Namanya jadi leaderboard. Kenapa? Karena kita mau membuat backup ya. This week ini ini kita simpan untuk backup. Jadi kita kerjakan dalam variabel yang lain ya, data frame lain. Nah, kalau saya menggunakan nama leaderboard, terserah kalau mau diganti yang lain. Nah, di sini saya sort values-nya berdasarkan nama atlet, jadi huruf A duluan. Kemudian, nah ini kalau kita habis sambung append itu suka muncul auto generated column ya, unnamed zero ini. Tapi untuk pertama kali ini kita bisa komen dulu supaya tidak jalan karena belum ada append atau penyambungan data apapun di sini. Nah, ini elapsed time tadi kan dalam detik. Di sini nanti kita akan ubah ya datanya. Nah, di sini saya bulatkan jadi 6. Kemudian nah ini kalau ada nama yang sama dan kegiatan yang sama, jadi ada dua data yang sama. Di sini saya pilih yang pertama, yang awal ya. Jadi yang terakhir itu akan di drop, akan dihapus. Terkadang itu datanya terambilnya sampai 2 hari sebelumnya mungkin karena di hari itu atau jumlah orang yang melakukan kegiatan tidak sampai 200 aktivitas sehingga overlap sampai ke hari sebelumnya. Pastikan ada data yang sama tuh, ada data yang double. Nah, di sini kita akan keep data yang lebih lama sebagai data original ya. Jadi yang baru diambil itu kita drop. Oke, nah kalau sudah kita save sebagai CSV. Nah, ini udah kalau sudah kita akan save sebagai CSV. Ini udah selesai ya sampai di sini. Kalau sudah kita sudah bisa olah datanya, kita lihat kalau bentuknya seperti apa. Nah, ini comma separated value bentuknya seperti ini ya. Ini kalau mau diolah lebih lanjut di Excel mungkin kita bisa lakukan dulu text to column ya, kemudian fixed width, kemudian delimited, kemudian dengan koma, finish.
oh sorry, ini harus dipilih semua. Text column, delimited, next, comma, next, finish. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Tabelnya ada nama, jarak, move time, elapsed time, kemudian elevation, jenis workoutnya, aktivitasnya dikasih nilai 1, jumlah aktivitas, kecepatan, saya bikin tambahkan data baru tadi, kecepatan, speed, kemudian pace, kemudian ini diambil di minggu keberapa dari tahun berjalan. Jadi kalau September ini masuknya sekarang ini mulai dari Agustus kita narik data, jadi dari minggu 33 sampai 39 kalau tidak salah. Ini ada week 39 yang paling terbaru. Nah, ini udah ready ya, datanya bisa kita olah lebih lanjut. Membuat otomatisasi di Windows ya, gimana caranya? Nah, kita bisa bikin notepad dulu ya untuk kita membuat batch file ya. Nah, ini saya udah kasih tahu caranya nih membuat batch file. Yang pertama ini kita copy dulu ke dalam notepad. Nah, ini change directory ke alamat folder tempat menyimpan script Python. Nah, misalnya kita menyimpan script Python kita di mana? Misalnya di dokumen, di dalam folder, misalnya POTM dashboard. Kemudian memanggil program Python dengan alamat tempat menginstal program Python. Nah, umumnya, nah ini kita menaruh installation program Python kita di mana? Ini sepertinya defaultnya ini. Kemudian memanggil script Python dengan alamat tempat menyimpan ya. Jadi ini kita mau memanggil script Python kita yang tadi sudah kita buat ada di mana ya. Ini sama, saya taruhnya di dokumen PTM dashboard di sini ya. Nah, ini kalau sudah kita save. Nah, taruh di bareng dengan satu folder tempat Python kita letakkan, kita kasih nama terserah apa aja, misalnya anti kebut club. Nah, dengan ekstensinya bat file ya, kita ganti aja langsung bat. Selesai. Kalau sudah, kita bisa pergi ke task scheduler yang ada di Windows. Klik icon Windows atau pencet icon Windows, kita search task scheduler. Kita bisa buat jadwal nih untuk task scheduler. Nah, ini kita bisa create task nih. Oke, saya rasa sudah semua saya jelaskan di sini. Semoga teman-teman bisa berhasil ya membuat penarikan data menggunakan API di strava.com. Terima kasih, sampai jumpa kembali teman-teman semua.